Sampai segitunya ya. Sampai ikut ibu-ibunya Bu. Wah, turun ke sosialisasi di Karangkulo. Tanggal 27 November ya Pak ya gitu. Ya, pemilihan aja apa gitu. Ya. Ya, gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati ya Pak ya. Pasti nyoblosnya gitu. Ya pasti gitu dia bilang. Lapor sama suami tetap ya. Sama suaminya. Jatahnya untuk hari ini ditunda dulu ya. Ditunda dulu ya. Nanti sukseskan dulu pilkadanya. Om Swastiastu, salam jumpa semua Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda seperti biasa dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan hari ini kita akan hadirkan bintang tamu pastinya, dan tentu saja akan banyak cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan menjadi relawan duta demokrasi. Banyak cerita-cerita seru, walaupun pilkadanya sudah lewat ya, hari kemarin ya, hari Rabu tanggal 27 November 2024, tapi masih ada banyak cerita-cerita seru yang pastinya kita akan bagikan. Seperti apa sih perjuangan mereka membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam rangka mensosialisasikan pilkada, memastikan pemilih datang ke TPS. Kerjaan berat ini, tapi mereka tetap berjuang. Oke, kita sapa aja langsung ya. Ini dia tamu kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Becik. Oke, sehat. super sibuk. Sibuk. Karena apa? Karena beliau adalah merupakan staf di BPBD ya? Ya, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Oke, musimnya sekarang bencana ya? Aduh, musim hujan Bu, bencana di mana-mana. Sampai kepalanya turun langsung terjun ke lapangan. Jadi seperti itu ya kondisinya, tapi tetap bersemangat ya. Iya, Nanti semangat selalu, tetap semangat. Bantuan juga nih, sharing-sharing ya, jadi penyemangat kita juga untuk bekerja selanjutnya gitu ya. Kenalan dulu Bu, semua Tabanan pengen tahu nih, siapa sih yang saya ajak bicara nih gitu ya. Silakan Ibu. Om Swastiastu, semeton Tabanan, perkenalkan saya Nyonya Nimade Sriwiantari Wirawan, relawan Duta Demokrasi Tabanan, segmen perempuan, wakil dari Desa Jegu. Oke, Desa Jegu. Wah, ini dia. Ini sebutan Tabanan biasanya Ibu perbekal juga nih. Ya, Ibu perbekal juga. Oke, jadi tetap membackup ya, artinya bagaimana kesibukan suami ya. Iya, tetap membantu Bu. Harus ada penyemangat. Iya, jadi begitu banyak kegiatan-kegiatan di desa ya. Iya, banyak sekali Bu. Juga belum lagi di PKK, di lansia. Ya, belum lagi di kantor. Ya. Itu jalani makanya saja. Jadi inilah wanita-wanita tangguh ya. Jadi betul-betul luar biasa banget ya. Semua kita ambil kan? Iya. Bisa gitu ya menyelesaikannya dengan harus baik. Bisa. Modalnya semangat doang ya. Iya, modal semangat. Mendorong suami dalam masyarakat. Iya, bertugas ya, sebagai perbekalnya ya, mendampingi suami. Siap Ibu. Jadi semua Tabanan sudah tahu nih sekarang background Ibu itu siapa, sebagai staf, sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami, sebagai perbekal ya. Iya. Wow, banyak banget itu membagi waktunya. Nih sekarang kita menukik nih, kita ngomongin tentang relawan duta demokrasi. Nambah lagi Bu tugasnya gitu ya. Iya, dalam rangka pilkada ini gimana caranya ngatur waktu gitu? Aduh, waktu niki Bu kan turun ke 9 Banjar ya. 9 Banjar ya? Jegungnya ke 9 Banjar banget. Ya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Jegu untuk datang ke TPS Bu. Untuk menyoblos, jangan sampai ada yang golput gitu. Walaupun masih banyak ada rintangannya gitu, tetap dijalani. Bersama PPS-nya turun langsung, terjun ke masyarakat. Kompak nih, pasangan yang kompak gitu. Semua ikut turun PPS-nya. Siap, jadi semua berkontribusi ya, dalam artian bahwa bagaimana kita meyakinkan pemilih, karena ada beberapa paradigma ngapain juga milih ya dan sebagainya dah ya, dan di masyarakat dengan banyak cerita gitu ya. Ini sekarang saya mau pengen dengerin nih sebenarnya cerita Ibu saat awal Ibu ditunjuk sebagai relawan duta demokrasi. Ini apa yang ada di benak Ibu nih? Awalnya kaget ya Bu ya, apa sih itu kerjaannya relawan gitu ya, sampai saya bertanya di telepon sama Sekdes, gimana Ibu mau ikut? Aduh Bu, Pak saya sibuk di kantor gitu. Yang lain aja, ya usahakan Ibu aja dulu gitu. Bagi waktunya kan ada bintek Bu ya, akhirnya mengertilah tugasnya dari relawan ke. Iya jadi banyak sih ya. Apa sih gitu tugasnya? Tugasnya relawan. Bayangannya ruwet gitu kan? Ya ruwet, ya akhirnya dijalani ya biasa-biasa aja iya, lah. Beberapa teman-teman setelah dijalani menyenangkan. Ada yang artinya yang awalnya dia tidak kenal dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Karena dia berangkat pagi pulang malam gitu ya, dengan ditunjuk sebagai relawan, dia akhirnya tahu warga
di desa, bukan Banjar, di desa, sedesa, dikenal jadinya gitu. Wah, jadi kesempatan bagus gitu ya untuk sosialisasi diri juga. Iya, apalagi waktu ini kan bikin video itu Bu, bikin lombanya. Oke, ini seru. Jadi kita dalam rangka sosialisasi kita juga membuat konten ya Bu ya. Jadi membuat konten dan kontennya unik sih, Jenggu ya. Bersemangat. Ini gimana sih behind the scene-nya? Ceritanya sampai garap konten seperti itu gitu ya Bu. Apa yang terjadi di situ gitu ya? Aduh, sampai ceritanya kan turun ke masyarakat lah Bu. Waktu gini kan bikin konten. Semangat lah juga masyarakatnya cari like itu ya. Kan waktu cari like. Sampai semua ikut Bu turun cari like-nya di warung-warung gitu. Akhirnya Astungkara katanya ya Jegunya. Dapat nomor 1, tak tahu juga kan waktu ini. Kita lihat nanti ya. Sudah ada pengumumannya ya. Semangatnya antusias sekali Bu masyarakat Jegunya mau. Sini Bu, tak cariin like. Itu Ibu PPKK-nya. Sampai segitunya ya. Sampai ikut ibu-ibunya Bu. Wah, turun ke sosialisasi di Karangkuluk. Ini dia. Sosialisasi Karangkuluk ya. Karangkuluk Bu. Gimana cara agar kuluknya mau diam? Apa tadi gigit anjing? Dicogros ya. Ya sampai Pak, tolong Pak anjingnya gitu. Enggak digigit kan? Enggak. Ibu bekalnya ngapain Bu turun gitu. Aduh Pak, ginilah tugas gitu. Pemandu suami, menyukseskan pemilu dari KPU tak gituin lah. Akhirnya mau diterima di masyarakat Bu. Gitu. Sampai Karangkuluk. Karangkuluk sampai dicograh kuluk. Untung enggak apa ya Bu ya. Pengalaman yang sangat enggak bisa dilupakan ya. Kayaknya jadi kenangan seru lah Bu. Sampai turun dikejar anjing. Mungkin karena relawannya cantik kali ya. Jadi itu konten itu sebagai salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan ya. Jadi ada yang mungkin tidak sempat bertatap muka, karena kan pertemuan lewat tatap muka juga ada ya. Ini ya mungkin lewat media itu mereka tahu Pilkada 27 ya, karena sebelumnya banyak orang tidak tahu kapan dilaksanakan pilkada tersebut. Sampai turun bertanya, Bu, Pak, permisi ya, tahu ya kapan relawan gini pemilihan pilkadanya. Enggak Bu, saya jelaskan. Tanggal 27 November ya Pak ya. Gitu. Ya, pemilihan apa gitu. Ya, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati ya Pak ya. Pasti nyoblosnya gitu. Ya pasti gitu dia bilang. Jangan sampai golput gitu. Ya, pasti Bu gitu dia bilang. Biasa semua Tabanan inilah perjuangan ibu-ibu kita ya. Jadi turun ke bawah sudah luar biasa pokoknya ya dengan berbagai cerita-ceritanya. Apa yang sebenarnya membuat Ibu bangga menjadi relawan? Apa yang Ibu banggain dari menjadi relawan Duta Demokrasi? Bisa dikenal di masyarakat lah Bu ya. Gitu. Ya pun jadi Ibu Perbekal ya kan bangga kita. Ibunya mau turun ya ke masyarakat ikut menyukseskan perpanjangan tangan dari KPU tiang gitu. Ya senang lah jadi kepercayaan jadinya KPU-nya bisa memilih tiang gitu. Senang sekali. Ya ada rasa bangga ya. Ada rasa bisa bangga. Lah bisa mengenal masyarakat, gimana masyarakatnya di bawah kan kita langsung tahu. Langsung terjun ya. Terjun sosialisasi. Kalau kita nggak ikut kan rugi juga Bu, nggak tahu gimana keadaannya di bawah. 9 Banjar loh. 9 Banjar. Lumayan banyak gitu. Nah ini dalam rangka sosialisasi ini kan last minute ya, artinya mepet ya. Gimana cara Ibu mengatur waktu apa? Abis ini sosialisasi di sini ya, kemudian berikutnya dan seterusnya ada seperti itu nggak? Seperti rekan-rekan yang lain? Nah waktu ini kan dadaan ya Bu ya, tanggal berapa mulai itu? 20. Ya menjelang pilkada lah gitu. Ayo Bu harus turun katanya. Ini tak kasih apa tuh materinya gitu. Oh harus gitu ya, ya harus Ibu yang membawakan gitu. Ya akhirnya belajarlah Bu bicara gitu kan soalnya menghadapi masyarakat ibu-ibu, bapak-bapak kan banyak pertanyaannya. Gitu. Ayo atur waktu dari kerja. Pagi kan berangkat jam 8 Bu, pulangnya jam 4. Sosialisasinya lagi jam 7. Ya atur-atur lah. Pak, maaf ya Pak ya gitu. Ya enggak apa gitu suaminya. Kan lumayan lah Ibu 9 hari lapor ini. Lapor sama suami tetap ya. Sama suaminya. Jatahnya untuk hari ini ditunda dulu ya. Ditunda dulu ya. Nanti sukseskan dulu pilkadanya. Biar Ibu Aninya menunjuk desa Jegunya gitu. Baik. Jadi luar biasa. Jadi inilah cerita-cerita seru di balik. Mungkin orang melihatnya di luar aja ya. Oh, cuma segitu aja. Tapi di balik itu perjuangan relawan luar biasa. Ya, jadi menyiapkan segala sesuatunya, preparing dan
lain sebagainya sehingga mereka bisa tampil maksimal di depan masyarakat ya. Apalagi beliau ini adalah seorang istri berbekal yang pastinya akhirnya jadi semakin tahu bagaimana karakter masyarakat ya dan seterusnya. Sebagai pembelajaran dan semakin dekat dengan masyarakat ya, sering bertemu dengan masyarakat. Selain kita mensosialisasikan, mungkin mereka juga berkeluh kesah tentang hal lain terkait dengan pembangunan di desa. Mungkin saja, ada Ibu Tarisan ya, wah kayak begitu ya. Jadi kompak, semuanya bergerak, semuanya berbuat ya untuk mensukseskan pilkada. Sukses semua banget Ibu. Jadi tanpa Ibu dan teman-teman lainnya rasanya pilkada ini seperti makan kurang garam lagi dikit gitu ya. Jadi semuanya terlibat. Dan hasilnya ada. Hasilnya maksud kami Kabupaten Tabanan meraih prestasi partisipasi tertinggi Bu, di Bali. Nah, jadi peran Ibu dan teman-teman lain dan juga masyarakat semuanya ya. Jadi artinya raihan ini bisa kita capai. Tapi bukan berarti bahwa itu menjadi kita jumawa. Ada beberapa hal, poin-poin juga harus kita tingkatkan, harus kita evaluasi ke depan bisa lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Salam buat Bapak ya Bu ya. Iya Ibu, nanti tak sampaikan salamnya. Kompak sekali nih pasangan kita ini ya. Jadi mudah-mudahan juga pembangunan di desa berjalan dengan lancar ya dan terus berlanjut sehingga masyarakat pun sejahtera begitu kan. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri, kita ada jargon kan kemarin selalu begitu. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos ya gitu ya. Pokoknya kemana-mana Ibu pasti nyoblos nih gitu ya. Sekarang karena sudah selesai, jadi Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos ya. Ya semangat ya. Kita akhiri pertemuan kita. Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Saya Ani Wirasuta. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.